Selamat pagi, perkenalkan nama saya Roseli Purba SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Padang. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Sipora yang akan saya laksanakan pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua kelas. Bagaimana kabar anak-anak Ibu pagi hari ini? Baik Bu. Baik ya. Kita patut bersyukur atas kesehatan yang selalu diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di sekolah kita ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu akan mencek kehadiran dulu. Aurelia, Abiel, Arlianti, Dela, Dame, Devina, Gilang, Harneva, Jeffrey, Misna, Nurlinda, Rashid, Rahul, Rapapi, izin dia ya. Oke. Risa, Salsabila, Sepni, Pige, Widya. Oke, berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Oke, sebelum mulai, coba perhatikan dulu, masih adakah sampah yang ada di bawah mejamu? Tidak ada? Tidak ada Bu. Apakah suara Ibu terdengar di belakang? Terdengar Bu. Terdengar ya? Oke, sebelum kita masuk pembelajaran yang baru hari ini, melanjutkan dari materi yang kemarin, siapa yang masih ingat? Apa materi kita minggu yang lalu? Ya, silakan lagi. Hubungan antar tulang atau persendian Bu. Oke, hubungan antar tulang atau persendian. Bagus. Siapa yang masih ingat? Ada berapa macam persendian? Ya, silakan. Ada 3 Bu. Ada 3. Ada sinartrosis, yang kedua amfiartrosis, dan ketiga diartrosis. Oke, ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sekarang Ibu mau nanya, apa itu diartrosis? Ya, silakan. Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang kedua ujungnya tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat digerak. Oke, intinya diartrosis itu adalah persendian yang bisa digerakkan. Karena persendian itu ada yang kaku, ada yang bisa digerakkan. Oke. Contoh dari diartrosis siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan, ayo. Contoh dari diartrosis adalah sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi kondiloid, sendi peluru. Oke. Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham tentang materi minggu lalu tentang persendian. Hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Kemarin kita belajar tentang persendian, hari ini kita mempelajari tentang kelainan dan gangguan. Anak-anak Ibu pernah nggak mengalami keseleo? Pernah? Pernah kram kakinya? Pernah. Itu adalah contoh-contoh dari
atau gangguan pada sistem gerak. Anak-anak itu sudah tahu yang akan kita pelajari hari ini adalah kelainan dan gangguan pada sistem gerak atau tulang. Berarti ada hubungannya dengan otot dan tulang. Anak-anak ibu ada nggak yang bercita-cita untuk menjadi seorang spesialis tulang atau ortopedi? Ada yang bercita-cita? Ada ya? Tadi bukannya anak-anak ibu sudah pernah mengalami cedera, sudah sebagian, atau ada yang belum pernah mengalami cedera pada anggota gerak? Sudah pernah semua ya, paling tidak yang terkilir atau keselek. Kadang-kadang kita berjalan atau ada yang benda yang tidak kita lihat tersenggol sehingga kita terjatuh, kaki kita jadi terseleo. Baik, perhatikan ke depan. Ini adalah materi kita hari ini, kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Indikator pencapaian kompetensinya menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, model problem-based learning, menggunakan metode diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia, serta menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi sistem gerak manusia, sehingga peserta didik dapat mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak ibu diharapkan sudah mampu menganalisis apa saja kelainan dan gangguan pada sistem gerak dengan mengamalkan perilaku-perilaku yang ibu sebutkan tadi, yaitu ada jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Modelnya sudah ada di sini, yaitu model problem-based learning. Yang perlu anak-anak ibu ketahui selanjutnya adalah penilaian akan ibu lakukan pada hari ini. Penilaian yang akan ibu lakukan pada hari ini, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, ibu akan melaksanakan pretest. Setelah pretest, anak-anak ibu akan diskusi dan presentasi. Selama diskusi dan presentasi, ibu akan menilai keaktifan anak-anak ibu semua. Apakah semuanya aktif? Kemudian sikapnya bagaimana? Apakah dia aktif atau hanya duduk-duduk berpangku tangan atau hanya yang tidur? Itu semua dinilai. Kemudian di akhir ibu juga akan melakukan post test. Jadi ada berapa penilaian? Ada pretest, kemudian penilaian selama pembelajaran, dan post test di akhir pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ibu akan membagikan pretestnya dulu. Ya. Jangan lupa namanya. Silakan anak-anak ibu berbicara langsung. Sudah? Biar kita kembali.
besarnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Materinya adalah kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama kelainan fisik, yang kedua kelainan fisiologis, yang ketiga kelainan pada tulang belakang, yang keempat kelainan pada persendian, dan yang kelima ada kelainan otot. Inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan anak-anak ibu perhatikan video, amati video yang akan ibu tampilkan di depan, dan nanti amati apa masalah yang ada pada video di depan. Walaupun hanya mampu menggerakkan jari dan leher, berikutan penyakit genetik distrofi otot dihidapi. Ia bukan penghalang bagi dua beradik di Bukit Lumbar di Georgetown mencari pendapatan sendiri. Asyik jualan buah Muhammad Yasin Baker Muhammad 30 tahun dan Farhana 26 tahun. Sejak 10 tahun lalu, ia mampu memberikan pendapatan kira-kira RM1,000 sebulan. Muhammad Yasin berkata mereka menghidap penyakit kebenaran ketika masing-masing berusia 6 tahun. Dan keadaan itu menyebabkan kedua-dua mereka tidak dapat menamatkan persekolahan. Katanya dia hanya sempat menduduki ujian penilaian menengah rendah PMR sebelum keadaan kesihatan bertambah buruk yang menyebabkan mereka hanya mampu duduk di atas kursi roda dan baring. Menurut Farhana pula, mereka menaiki kursi roda elektrik ke gerai jualan buah terletak 200 meter dari rumah mereka seawal jam 9 pagi hingga petang. Katanya buah-buahan itu dibersihkan dan dipotong ibunya sebelum dijual pada harga serendah RM2 setiap satu. Menurutnya itu sudah cukup daripada duduk sahaja di rumah dan mengharapkan ihsan orang ramai, malah dapat membantu mengurangkan perbelanjaan ayahnya yang bekerja di pusat mencuci kereta.
Anda kemukakan dari video tadi? Ya, silakan. Mengapa pengecilan otot bisa terjadi? Oke, bagus. Mengapa pengecilan otot bisa terjadi? Ada yang lain? Ya, Hanifah, silakan. Kenapa penderita distrofi otot menggunakan kursi roda? Kenapa penderita distrofi otot menggunakan kursi roda? Bagus. Ada yang lain? Tadi ada video yang pakai kursi roda ya. Kemudian ada anak-anak yang terbaring. Kemudian yang ketiga ada tangan yang bagaimana tadi tuh? Ya, bagaimana tulangnya? Ada apa yang terjadi pada tulang tersebut yang di video tadi? Ya, tergeser. Berarti mengapa bisa terjadi pergeseran pada tulang? Oke, dari permasalahan yang anak-anak ibu lihat di video tadi, ada kasus di dalam LKPD yang harus anak-anak ibu pecahkan. Nanti dikerjakan per kelompok. Ibu akan membagikan kelompoknya berdasarkan hasil pretest tadi. Ibu sudah lihat tadi jawaban dari anak-anak ibu. Maka dari itu pengelompokannya dibagi berdasarkan pretest tadi. Oke, silakan yang ibu panggilkan nanti, yang ibu sebutkan namanya, silakan duduk per kelompok. Sebelumnya ibu tunjuk dulu sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan 5. Jadi kalau ibu sebutkan kelompok 1, silakan menuju kelompoknya ya. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 itu ada Rashid, Nurlinda, Aurelia, Abdiel. Kelompok 2 Arianti, silakan berpindah langsung. Gilang, Wahyu. Kelompok 3 Risa, Dela, Rahul, Dame. Tapi belakang sana kelompoknya, kelompok 3. Kelompok 4 Salsabila, sebelah sini. Segni, Devina, Jeffrey. Kelompok 5 Hanefa, Vige, Widya, Bisna. Oke, sudah duduk ke kelompok ya. Anak-anak ibu sudah mendapatkan LKPD ya. Oke, silakan anak-anak ibu nanti mengerjakan, menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada pada LKPD. Sebelum anak-anak ibu mengerjakan, silakan baca dulu petunjuk dari LKPD tersebut. Silakan bekerja sama dalam satu kelompok. Anak-anak ibu bisa cari sumbernya di buku paket. Ini ada buku paket. Kemudian ada juga bahan ajar yang sudah ibu beli. Semua sudah ada buku paket ya. Oke, silakan anak-anak ibu cari informasinya sebanyak mungkin di dalam buku paket ini, dan bisa juga dari internet. Oke, silakan anak-anak ibu bekerja. Ibu kasih waktu
Waktu kita sudah habis. Waktu untuk diskusi kelompok sudah habis. Sekarang waktunya anak-anak ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas di sini. Nanti yang tampil pertama silakan maju ke depan. Kamu sampaikan apa hasil dari diskusi kelompokmu. Ya, siapa yang mau tampil duluan? Ya, kolaborasi silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Rashidatu dan teman-teman kelompok saya Aurelia, Nurina, dan Adil. Kami akan mempresentasikan mengenai kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Langsung saja, kami akan membahas wacana 1 seperti yang ada di LKPD dari kelompok masing-masing. Wacana 1 mengenai waspadai kelainan tulang punggung pada usia lanjut. Dari pembahasan kami, di sini terdapat bagaimana cara pencegahan dan mengatasi kelainan tulang punggung pada usia lanjut yang terdapat pada penyakit skoliosis. Gejala-gejalanya yaitu tulang belakang yang tampak melengkung, salah satu bahu lebih tinggi, salah satu punggung lebih menonjol, dan salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol. Selanjutnya, tinggi pinggang tidak merata, nyeri punggung bawah, kaku pada punggung,
tubuh penderita skoliosis condong ke satu sisi, dan ketegangan pada otot. Penyebab dari skoliosis atau penyakit gangguan tulang yaitu cacat tulang belakang, cedera atau infeksi tulang belakang, gangguan saraf dan otot, bawaan dari lahir. Cara pencegahannya dengan menjalani program aerobik ringan dan latihan kekuatan otot inci secara rutin. Cara mengatasi penyakit skoliosis adalah mengonsumsi nutrisi dan olahraga secara teratur dan melatih postur tubuh untuk mengelola perkembangan skoliosis, atau kita dapat mengetahui perkembangan skoliosis jika kita melatih postur tubuh kita. Selanjutnya, pada wacana 2 mengenai tingkat pengetahuan osteoporosis sekunder dan perilaku pencegahannya. Pada pertanyaan pada wacana 2, apa gejala, penyebab, pencegahan, dan cara mengatasinya? Dari analisa kami telah menganalisis gejala, penyebab, pencegahan, dan cara mengatasinya. Gejala-gejalanya yaitu mudah mengalami patah tulang walau hanya karena benturan yang ringan, postur badan membungkuk, tinggi badan berkurang, dan nyeri punggung. Penyebab terjadinya osteoporosis yaitu disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang sehingga kepadatan tulang berkurang. Pencegahan agar tidak terkena osteoporosis dilakukan dengan cara olahraga secara teratur, rajin makan asupan kaya kalsium, mencukupi kebutuhan vitamin D sehari-hari seperti meminum susu sapi atau kedelai. Dan jika seseorang merokok, sebaiknya stop merokok dan mengurangi kalsium alkohol. Cara mengatasi osteoporosis yakni dengan banyak minum susu, baik susu sapi, kedelai, dan sebaiknya juga berolahraga secara terus. Selanjutnya, pada wacana 3 mengenai kakak beradik idap distrofi otot di Surabaya. Pada pertanyaannya, ada gejala, bagaimana pencegahan dan penanggulangan. Gejala pada distrofi otot. Secara umum, distrofi otot menyebabkan kelemahan pada otot yang sifatnya memburuk seiring waktu. Jadi, cara pencegahan perburukan gejala distrofi dapat dicegah dengan melakukan mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang termasuk buah-buahan dan sayuran. Kemudian minum air putih secara cukup, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Penanggulangan yang dapat kita lakukan dalam menghadapi penyakit distrofi otot dengan menjalankan terapi, latihan peregangan, latihan fisik, atau berjalan kaki dan renang. Pada wacana 4 mengenai 1 dari 3 kasus artritis reumatoid menjadi parah dipicu oleh rokok. Pertanyaannya mengenai bagaimana gejala pencegahan dan cara mengatasinya. Gejala dari artritis diantaranya nyeri sendi kaku. Penyebab terjadinya artritis karena adanya tulang rawan yang mengalami peradangan darah mengakibatkan gangguan fungsi sendi.
Demikian hasil dari analisis kelompok kami, yaitu kelompok 1. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau saran? Ya, silakan bertanya kepada kelompok yang menyajikan pertama, kelompok 1. Silakan bertanya. Ya, silakan. Baiklah, saya bertanya di kelompok 2 ingin bertanya, apa penyebab radang sendi pada manusia? Oke, apa penyebab radang sendi pada lansia? Silakan dijawab. Terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan pertanyaan. Radang sendi dapat disebut dengan osteoartritis yang disebabkan oleh penipisan atau adanya kerusakan pada tulang rawan. Jika terjadi kondisi tersebut akan menyebabkan geseran antar tulang. Terima kasih kepada teman-teman, terutama kelompok 1 atas kebersamaan. Selamat pagi. Oke, memberikan ruang untuk Selamat pagi teman-teman. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk jawaban dari ini. Saya Sebni dan teman-teman saya Salsa, Tania, dan Yeti. Untuk wawasan pertama tentang kelainan tulang punggung. Wacana. Kelainan tulang punggung. Pertanyaannya, diskusikanlah bersama kelompok mengenai gejala dan penyebab gangguan tulang pada wacana di atas. Bagaimana cara pencegahan dan mengatasinya? Pembahasan. Gejala adalah nyeri punggung bawah, kaku pada punggung, ketegangan otot. Penyebab infeksi tulang, belakang, cedera. Pencegahan menjalani latihan aerobik dan latihan kekuatan otot secara rutin. Mengatasi obat-obatan, terapi, dan operasi. Wacana kedua tentang osteoporosis. Pertanyaannya, diskusikan bersama kelompok Anda mengenai gangguan tulang yang terjadi pada wacana di atas mengenai gejala, penyebab, pencegahan, dan cara mengatasinya. Pembahasan. Gejala, postur badan yang membungkuk, tinggi badan berkurang, dan nyeri punggung. Penyebab, kekurangan vitamin D, jarang olahraga, dan merokok. Pencegahan, mengonsumsi makanan tinggi vitamin D dan kalsium seperti susu. Mengatasi obat-obatan. Wacana ketiga tentang distrofi otot. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang penyakit pada wacana di atas, seperti apa gejalanya, dan bagaimana pencegahan dan penanggulangan? Pembahasan. Gejala, nyeri dan kaku otot, sering tergatu dan lemah otot. Pencegahan, mengonsumsi makanan gizi, seimbang, rajin olahraga, dan berhenti merokok. Penanggulangan, obat-obatan, terapi, dan operasi. Wacana keempat tentang artritis reumatoid. Diskusikanlah gangguan penyakit dan wacana di atas. Bagaimana gejala, pencegahan, dan cara mengatasinya. Gejala, kelelahan, penurunan nafsu makan, dan nyeri dada. Pencegahan, berhenti merokok, jaga berat ideal, dan menjalankan pola hidup sehat. Mengatasi, penggunaan obat-obatan, terapi, dan operasi. Kesimpulan, banyak sekali penyakit yang dapat menyerang sistem gerak seperti
skoliosis, osteoporosis, osteoporosis, dan artritis reumatoid. Cara mencegahnya bisa kita lakukan dengan rajin berolahraga dan menjaga pola makan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok 5 akan bertanya, selain dari skoliosis, apakah ada kelainan tulang punggung lainnya dan bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami penyakit tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 5. Selain skoliosis, juga ada lordosis dan kifosis. Lordosis ciri-cirinya postur tubuh bagian dada melimpah busung dan bagian punggung terlalu mengarah ke belakang. Kifosis ciri-cirinya postur tubuhnya membungkuk. Bagaimana seseorang bisa terkena penyakit artritis reumatoid? Terima kasih atas pertanyaan dari bagaimana seseorang bisa terkena artritis reumatoid? Seseorang bisa terkena artritis reumatoid karena sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh malah berbalik menyerang tubuh atau disebut juga autoimun. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Ada ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok selanjutnya, siapa lagi? Yang akan tampil duluan. Oke, Ibu, apresiasi untuk semua penampilan kelompok. Sudah tampil semua, menampilkan kebolehannya untuk presentasi dan terkhusus yang tampil untuk yang pertama. Anak-anak itu tadi sudah menyampaikan beberapa kelainan dan gangguan yang ada pada sistem gerak manusia. Yang pertama tadi ada masalah tentang skoliosis. Yang kedua osteoporosis. Yang ketiga tentang distrofi otot. Dan yang keempat ada artritis reumatoid. Oke, anak-anak ibu tadi sudah tahu bagaimana gejalanya, bagaimana cara pencegahannya. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan, selain penyakit yang kamu sampaikan tadi, yang kamu bahas tadi,
Ini ada beberapa lagi penyakit lainnya. Oke, perhatikan ini. Yang pertama kelainan fisik, fraktura atau patah tulang. Patah tulang di sini ada dua macam, ada fraktura sederhana dan fraktura kompleks. Perhatikan ini. Ini yang dikatakan fraktura sederhana, dia hanya patah, tidak mencuat daging tulangnya keluar. Sedangkan ini fraktura kompleks, ini tulangnya mencuat keluar dari daging atau otot. Oke. Berikutnya ini gangguan fisiologis, ada rakitis, penyakit tulang karena kekurangan vitamin D sehingga tulang menjadi kurang keras. Ada mikrosefalus, pernah nggak melihat bayi lahir kepalanya kecil? Itu adalah mikrosefalus. Kemudian osteoporosis yang anak-anak ibu sebutkan tadi, rapuh tulang. Kemudian yang ketiga, gangguan tulang belakang, skoliosis. Perhatikan posisi duduk ketiga gambar di depan. Skoliosis ini, gangguan tulang belakang ini biasanya terjadi selain karena faktor bawaan, juga karena kebiasaan duduk. Makanya anak-anak ibu kalau duduklah yang benar, jangan bengkok ke kiri dan bengkok ke kanan supaya tidak terjadi kelainan pada tulang belakang anak-anak ibu semua. Kemudian yang keempat, gangguan persendian. Ini ada gambar artritis. Artritis ini ada macam-macam, ada artritis reumatoid, artritis psoriatik dan lain-lainnya. Kemudian ini dia, ada artritis sika. Kemudian selain itu ada dislokasi, pergeseran sendi, ankilosis. Sendi tidak dapat digerakkan. Yang dislokasi tadi seperti yang ada video terakhir tadi, yang ini itu contoh dari dislokasi, pergeseran sendi. Kemudian ada terkilir atau keseleo. Kemudian ini kelainan pada otot manusia. Ini dikatakan dengan hipertrofi, pembesaran otot pada binaragawan. Kebalikan dari hipertrofi adalah atrofi, pengecilan otot. Ini dia penyakitnya, ada hipertrofi, atrofi, kejang otot, tetanus, kaku leher atau tim mistenia gravis. Itulah kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Dari yang ibu sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang ragu? Yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Bagus kalau sudah paham semuanya. Ibu minta dulu salah satu untuk menyimpulkan apa pembelajaran yang kita bahas hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan kasih. Macam-macam kelainan dari otot dan tulang, yaitu fraktura, gangguan tulang belakang, subluxasi, skoliosis, gangguan persendian, artritis sika, diskolosis, ankilosis, rakitis, dan gangguan fisiologi. Macam-macam kelainan otot manusia adalah cedera, hamstring, distrofi otot, hipertrofi, kapulerer atau strip, miastenia gravis. Oke, itu adalah kesimpulannya disebutkan oleh anak-anak ibu perwakilan yaitu Razilatul. Sekarang ibu mau meminta pendapat anak-anak ibu, bagaimana kesan dan pesan anak-anak ibu selama pembelajaran berlangsung hari ini. Refleksinya bagaimana? Oke, silakan. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Video yang ditampilkan tadi tentang kakak beradik yang mengalami distrofi otot, seorang anak yang menderita pengecilan otot dan pergeseran tulang atau sendi. Dari pembelajaran ini, saya menjadi tahu bahwa banyak sekali penyakit dan gangguan yang dapat menyerang sistem gerak manusia, baik pada otot maupun tulang. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Berikutnya ibu akan melaksanakan atau memberikan anak-anak ibu kuis. Tapi sebelumnya, kembalikan dulu LKPD.
Buat nama jangan lupa. Anak-anak ibu akan kerjakan, waktu kamu mengerjakannya hanya 3 menit saja. Soal kita hanya 4, silakan anak-anak ibu kerjakan. Waktunya 1 menit lagi. Mungkin aku minta tolong ibu ya, kumpulkan semuanya. Oke, waktu kita sudah habis, silakan. Waktu podcastnya habis, silakan perwakilan 1 orang kumpulkan. Oke, waktunya sudah habis. Untuk tugas anak ibu di rumah, silakan anak-anak ibu membaca materi tentang teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. Itu tugas anak-anak ibu di rumah ya. Silakan dibaca. Kita akan membahas itu minggu depan. Ibu berharap setelah anak-anak ibu tadi mempelajari tentang kelainan dan gangguan pada sistem gerak, anak-anak ibu bisa menjaga kesehatan. Bisa mencegah kemungkinan terjadinya kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat atau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doa. Sabra. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Pagi.